kan sempat disinggung oleh Pak Febri ya soal emas itu memang ditemukan di rumah dia, tapi dia mengaku bukan punya. Maksudnya ada yang punya. Nah dari penyidik itu Oh iya, ditemukan belum Pak? itu kan terkait tentang materi penyidikan ya. Jadi itu belum bisa kita sampaikan kepada teman-teman. Teman-teman joint investigasi ini masih terus bekerja. Kamu di tangan tersangka lainnya dan itu ini jadi diserahkan ke Kejagung nggak sih? Nanti akan, ini bagian proses, masih proses semua. Jadi semua tentang perkara akan diserahkan proses penyidikan lanjutan kepada Kejaksaan Agung. Tetapi proses terhadap tersangka dan barang bukti termasuk dokumen-dokumen berkas perkara ini akan dilakukan secara bertahap. Artinya tidak bisa sekaligus karena ini menggunakan ahli yang dari eksternal terkait tentang pengujian barang bukti. Saya rasa itu teman-teman sekalian terkait tentang kegiatan kita hari ini. Satu, ada berita di luar dari kegiatan ini kami sampaikan, kegiatan teror yang terjadi di wilayah Srengseng, Jakarta Selatan untuk pelaku satu orang inisial MY beralamat di sekitar lokasi kejadian sekolah itu sudah diamankan. Saat ini ada di Polres Metro Jakarta Selatan, masih dalam pendalaman dari penyidik terkait tentang motif, tujuan dari yang bersangkutan. Kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk kita lebih bijak, karena kita ingin kegiatan pendidikan, dunia pendidikan ini dalam kondisi yang nyaman. Dan ini akhirnya dengan adanya teror itu sekolah dipulangkan, para siswa dipulangkan. Kita akan menuju putra-putri yang cerdik dan pandai, sehingga dalam dunia pendidikan harus benar-benar kita jaga. Saya rasa itu pada teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Ada uang USD, SGD rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapore dolar, US dollar dari FBI dan kedutaan Amerika, termasuk dari kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan, nanti hasilnya dari 74 land bank ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses. Pemeriksaan barang bukti dalam kasus dugaan korupsi ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah melibatkan aparat penegak hukum internasional. Perwakilan Federal Bureau of Investigation atau FBI dan United States Secret Service Amerika Serikat hadir di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Treskrimsus Polda Metro Jaya pada Selasa 14 Juli 2026. Kehadiran mereka berlangsung sekitar 1 jam.
Fokus pemeriksaan adalah valuta asing yang sebelumnya disita penyidik sebagai barang bukti. Usai pemeriksaan, rombongan meninggalkan lokasi tanpa memberikan pernyataan resmi. Tak lama berselang, sejumlah penyidik di Treskrimsus terlihat membawa koper keluar dari markas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan bahwa pemeriksaan mata uang asing merupakan bagian dari proses verifikasi barang bukti sebelum perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Selain valuta asing, penyidik juga menunggu hasil uji laboratorium terhadap 74 keping emas batangan. Pemeriksaan dilakukan oleh PT Pegadaian dengan disaksikan penyidik Kejaksaan Agung. Hasil uji diperkirakan keluar dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Budi menegaskan penyidikan masih berjalan sehingga detail perkara belum dapat diungkapkan ke publik. Dalam pengembangan kasus, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri telah menetapkan 2 tersangka inisial DR dan FA. Kekortas Tipikor Polri, Irjen Pol Toto Suharyanto menyebut pelimpahan perkara ke Kejaksaan Agung merupakan bentuk sinergi antar lembaga. DR diketahui dijerat dengan pasal 4 dan atau pasal 5 jangto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau pasal 607 ayat 1 huruf B dan huruf C KUHP. DR diketahui sudah ditahan sejak 10 Juli 2026 di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Sementara itu, FA diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait perkara PT Asabri maupun kasus lainnya. Atas perbuatannya, FA dipersangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang TPPU. Sekalian, terkait tentang barang bukti. Terkait tentang barang bukti, ini ada uang USD, SGD rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dollar dari FBI dan kedutaan Amerika, termasuk dari kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan, nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh joint investigasi kepada Kejaksaan Agung. Saya rasa itu teman-teman sekalian ya. Nah, Mas Amin sepertinya baru hadir. Jadi saya ulangi, ujinya itu nanti dilakukan di lab. Hasilnya akan disampaikan dalam 1 atau 2 hari ini. Itu ya teman-teman. Indikatornya apa sih Pak yang diuji Pak? Karena kan kalau kita lihat dari kasat mata kan emas ini kan bukan emas seperti yang dijual di pasaran Pak ya, dalam bentuk indikatornya yang diuji apa? Ada beberapa. Izin menyampaikan tentunya yang diuji yang pertama kita identifikasi keasliannya. Yang kedua baru kita cari kualifikasinya, yaitu kadarnya dan juga beratnya, seperti itu. Pak, tadi kan bilang belum melakukan pengecekan awal ya Pak. Apa sebenarnya sudah dilihat dari hasil pengecekan awal hari ini? Baru secara visual. Berarti kalau untuk melakukan uji lab akan membawa keseluruhan atau hanya sampel? Seyogyanya akan dibawa keseluruhan karena ini terkait tentang azas keterbukaan dalam proses penyerahan berkas perkara dan barang bukti lanjutan. Saya rasa itu teman-teman sekalian, nanti kami akan selalu update. Pak mau bertanya kan kemarin itu kan sempat disinggung oleh Pak Febri ya soal emas itu memang ditemukan di rumah dia, tapi dia mengaku bukan punya. Masa ada yang punya? Nah dari penyidik itu ditemukan belum Pak? Itu kan terkait tentang materi penyidikan ya. Jadi itu belum bisa kita sampaikan kepada teman-teman. Teman-teman joint investigasi ini masih terus bekerja. Pak Budi, kalau tersangka lainnya Bang Brito ini jadi diserahkan ke Kejagung nggak sih? Nanti akan, ini bagian proses, masih proses semua. Jadi semua tentang perkara akan diserahkan proses penyidikan lanjutan kepada Kejaksaan Agung. Tetapi proses terhadap
tersangka dan barang bukti termasuk dokumen-dokumen berkas perkara ini akan dilakukan secara bertahap, artinya tidak bisa sekaligus karena ini menggunakan ahli yang dari eksternal terkait tentang pengujian barang bukti. Saya rasa itu teman-teman sekalian terkait tentang kegiatan kita hari ini. Satu, ada berita di luar dari kegiatan ini kami sampaikan, kegiatan teror yang terjadi di wilayah Srengseng, Jakarta Selatan untuk pelaku satu orang inisial MY beralamat di sekitar lokasi kejadian sekolah itu sudah diamankan. Saat ini ada di Polres Metro Jakarta Selatan, masih dalam pendalaman dari penyidik terkait tentang motif, tujuan dari yang bersangkutan. Kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk kita lebih bijak, karena kita ingin kegiatan pendidikan, dunia pendidikan ini dalam kondisi yang nyaman. Dan ini akhirnya dengan adanya teror itu sekolah dipulangkan, para siswa dipulangkan. Kita akan menuju putra-putri yang cerdik dan pandai, sehingga dalam dunia pendidikan harus benar-benar kita jaga. Saya rasa itu pada teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Ada uang USD, SGD rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapore dolar, US dollar dari FBI dan kedutaan Amerika, termasuk dari kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan, nanti hasilnya dari 74 land bank ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses. Pemeriksaan barang bukti dalam kasus dugaan korupsi ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah melibatkan aparat penegak hukum internasional. Perwakilan Federal Bureau of Investigation atau FBI dan United States Secret Service Amerika Serikat hadir di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada Selasa 14 Juli 2026. Kehadiran mereka berlangsung sekitar 1 jam. Fokus pemeriksaan adalah valuta asing yang sebelumnya disita penyidik sebagai barang bukti. Usai pemeriksaan, rombongan meninggalkan lokasi tanpa memberikan pernyataan resmi. Tak lama berselang, sejumlah penyidik di Treskrimsus terlihat membawa koper keluar dari markas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan bahwa pemeriksaan mata uang asing merupakan bagian dari proses verifikasi barang bukti sebelum perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Selain valuta asing, penyidik juga menunggu hasil uji laboratorium terhadap 74 keping emas batangan.
Pemeriksaan dilakukan oleh PT Pegadaian dengan disaksikan penyidik Kejaksaan Agung. Hasil uji diperkirakan keluar dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Budi menegaskan penyidikan masih berjalan sehingga detail perkara belum dapat diungkapkan ke publik. Dalam pengembangan kasus Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri telah menetapkan 2 tersangka inisial DR dan FA. Kekortas Tipikor Polri, Irjen Pol Toto Suharyanto menyebut pelimpahan perkara ke Kejaksaan Agung merupakan bentuk sinergi antar lembaga. DR diketahui dijerat dengan pasal 4 dan atau pasal 5 jangto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau pasal 607 ayat 1 huruf B dan huruf C KUHP. DR diketahui sudah ditahan sejak 10 Juli 2026 di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Sementara itu FA diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait perkara PT Asabri maupun kasus lainnya. Atas perbuatannya, FA dipersangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang TPPU. Sekalian, terkait tentang barang bukti. Terkait tentang barang bukti, ini ada uang USD, SGD rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dollar dari FBI dan kedutaan Amerika, termasuk dari kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan, nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh joint investigasi kepada Kejaksaan Agung. Saya rasa itu teman-teman sekalian ya. Nah, Mas Amin sepertinya baru hadir. Jadi saya ulangi, ujinya itu nanti dilakukan di lab. Hasilnya akan disampaikan dalam 1 atau 2 hari ini. Itu ya teman-teman. Indikatornya apa sih yang diuji Pak? Karena kan kalau kita lihat dari kasat mata kan emas ini kan bukan emas seperti yang dijual di pasaran Pak, ya dalam bentuk indikatornya yang diuji apa? Izin menyampaikan tentunya yang diuji yang pertama kita identifikasi keasliannya. Yang kedua baru kita cari kualifikasinya, yaitu kadarnya dan juga beratnya, seperti itu. Pak, tadi kan bilang pengecekan awal ya Pak, apa sebenarnya sudah dilihat dari hasil pengecekan awal hari ini? Baru secara visual. Berarti kalau untuk melakukan penyidikan akan membawa keseluruhan atau hanya sampel? Seyogyanya akan dibawa keseluruhan karena ini terkait tentang azas keterbukaan. Azas keterbukaan dalam proses penyerahan berkas perkara dan barang bukti lanjutan. Saya rasa itu teman-teman sekalian, nanti kami akan selalu update. Pak mau bertanya kan kemarin itu kan sempat disinggung oleh Pak Febri ya soal emas itu memang ditemukan di rumah dia, tapi dia mengaku bukan punya, maksud ada yang punya. Nah dari penyidik itu ditemukan belum Pak? Itu kan terkait tentang materi penyidikan ya. Jadi itu belum bisa kita sampaikan kepada teman-teman. Joint investigasi ini masih terus bekerja. Pak Budi, kalau tersangka lainnya dan itu ini jadi diserahkan ke Kejagung nggak sih? Nanti akan, ini bagian proses, masih proses semua. Jadi semua tentang perkara akan diserahkan proses penyidikan lanjutan kepada Kejaksaan Agung. Tetapi proses terhadap tersangka dan barang bukti termasuk dokumen-dokumen berkas perkara ini akan dilakukan secara bertahap. Artinya tidak bisa sekaligus karena ini menggunakan ahli yang dari eksternal terkait tentang pengujian barang bukti. Saya rasa itu teman-teman sekalian terkait tentang kegiatan kita hari ini. Satu, ada berita di luar dari kegiatan ini kami sampaikan, kegiatan teror yang terjadi di wilayah Srengseng, Jakarta Selatan untuk pelaku satu orang inisial MY beralamat di sekitar lokasi kejadian sekolah itu sudah diamankan
saat ini ada di Polres Metro Jakarta Selatan, masih dalam pendalaman dari penyidik terkait tentang motif, tujuan dari yang bersangkutan. Kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk kita lebih bijak, karena kita ingin kegiatan pendidikan, dunia pendidikan ini dalam kondisi yang nyaman. Dan ini akhirnya dengan adanya teror itu, sekolah dipulangkan, para siswa dipulangkan. Kita akan menuju putra-putri yang cerdik dan pandai, sehingga dalam dunia pendidikan harus benar-benar kita jaga. Saya rasa itu pada teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Ini ada uang USD, SGD rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dollar dari FBI dan kedutaan Amerika, termasuk dari kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan, nanti hasilnya dari 74 land bank ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses. Pemeriksaan barang bukti dalam kasus dugaan korupsi ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah melibatkan aparat penegak hukum internasional. Perwakilan Federal Bureau of Investigation atau FBI dan United States Secret Service Amerika Serikat hadir di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Treskrimsus Polda Metro Jaya pada Selasa 14 Juli 2026. Kehadiran mereka berlangsung sekitar 1 jam. Fokus pemeriksaan adalah valuta asing yang sebelumnya disita penyidik sebagai barang bukti. Usai pemeriksaan, rombongan meninggalkan lokasi tanpa memberikan pernyataan resmi. Tak lama berselang, sejumlah penyidik di Treskrimsus terlihat membawa koper keluar dari markas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan bahwa pemeriksaan mata uang asing merupakan bagian dari proses verifikasi barang bukti sebelum perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Selain valuta asing, penyidik juga menunggu hasil uji laboratorium terhadap 74 keping emas batangan. Pemeriksaan dilakukan oleh PT Pegadaian dengan disaksikan penyidik Kejaksaan Agung. Hasil uji diperkirakan keluar dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Budi menegaskan penyidikan masih berjalan sehingga detail perkara belum dapat diungkapkan ke publik. Dalam pengembangan kasus Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri telah menetapkan 2 tersangka inisial DR dan FA. Kekortas Tipikor Polri, Irjen Pol Toto Suharyanto menyebut pelimpahan perkara ke Kejaksaan Agung merupakan bentuk sinergi antar lembaga.
DR diketahui dijerat dengan pasal 4 dan atau pasal 5 jangto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau pasal 607 ayat 1 huruf B dan huruf C KUHP. DR diketahui sudah ditahan sejak 10 Juli 2026 di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Sementara itu, FA diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait perkara PT Asabri maupun kasus lainnya. Atas perbuatannya, FA dipersangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang TPPU. Sekalian, terkait tentang barang bukti. Terkait tentang barang bukti, ini ada uang USD, SGD rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang silver dolar, US dollar dari FBI dan kedutaan Amerika, termasuk dari kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan, nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh joint investigasi kepada Kejaksaan Agung. Saya rasa itu teman-teman sekalian ya. Nah, Mas Amin sepertinya baru hadir. Jadi saya ulangi, ujinya itu nanti dilakukan di lab. Hasilnya akan disampaikan dalam 1 atau 2 hari ini. Itu ya teman-teman. Oke. Untuk indikatornya apa aja sih Pak yang diuji Pak? Karena kan kalau kita lihat dari kasat mata kan emas ini kan bukan emas seperti yang dijual di pasaran Pak, ya dalam bentuk. Indikatornya yang diuji apa aja? Ada beberapa. Izin menyampaikan, tentunya yang diuji yang pertama kita identifikasi keasliannya. Yang kedua baru kita cari kualifikasinya, yaitu kadarnya dan juga beratnya, seperti itu. Tadi kan bilang pengecekan awal ya Pak, apa sebenarnya sudah dari hasil pengecekan awal hari ini? Baru secara visual. Berarti kalau untuk melakukan penyidikan akan membawa keseluruhan atau hanya sampel? Seyogyanya akan dibawa keseluruhan karena ini terkait tentang azas keterbukaan dalam proses penyerahan berkas perkara dan barang bukti lanjutan. Saya rasa itu teman-teman sekalian, nanti kami akan selalu update. Pak mau bertanya kan kemarin itu kan sempat disinggung oleh Pak Febri ya soal emas itu memang ditemukan di rumah dia, tapi dia mengaku bukan punya, maksudnya ada yang punya. Nah dari penyidik itu ditemukan belum Pak? Itu kan terkait tentang materi penyidikan ya. Jadi itu belum bisa kita sampaikan kepada teman-teman. Teman-teman joint investigasi ini masih terus bekerja. Pak Budi, kalau tersangka lainnya dan Jito ini jadi diserahkan ke Kejagung nggak sih? Nanti akan, ini bagian proses, masih proses semua. Jadi semua tentang perkara akan diserahkan proses penyidikan lanjutan kepada Kejaksaan Agung. Tetapi proses terhadap tersangka dan barang bukti termasuk dokumen-dokumen berkas perkara ini akan dilakukan secara bertahap, artinya tidak bisa sekaligus karena ini menggunakan ahli yang dari eksternal terkait tentang pengujian barang bukti. Saya rasa itu teman-teman sekalian yang terkait tentang kegiatan kita hari ini. Satu, ada berita di luar dari kegiatan ini kami sampaikan, kegiatan teror yang terjadi di wilayah Srengseng, Jakarta Selatan untuk pelaku satu orang inisial MY beralamat di sekitar lokasi kejadian sekolah itu sudah diamankan. Saat ini ada di Polres Metro Jakarta Selatan, masih dalam pendalaman dari penyidik terkait tentang motif, tujuan dari yang bersangkutan. Kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk kita lebih bijak, karena kita ingin kegiatan pendidikan, dunia pendidikan ini dalam kondisi yang nyaman. Dan ini akhirnya dengan adanya teror itu sekolah dipulangkan, para siswa dipulangkan. Kita akan menuju putra-putri yang cerdik dan pandai, sehingga dalam dunia pendidikan harus benar-benar kita jaga.
Saya rasa itu pada teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Ini ada uang USD, SGD, rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dollar dari FBI dan kedutaan Amerika, termasuk dari kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses. Pemeriksaan barang bukti dalam kasus dugaan korupsi ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah melibatkan aparat penegak hukum internasional. Perwakilan Federal Bureau of Investigation atau FBI dan United States Secret Service Amerika Serikat hadir di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Treskrimsus Polda Metro Jaya pada Selasa 14 Juli 2026. Kehadiran mereka berlangsung sekitar 1 jam. Fokus pemeriksaan adalah valuta asing yang sebelumnya disita penyidik sebagai barang bukti. Usai pemeriksaan, rombongan meninggalkan lokasi tanpa memberikan pernyataan resmi. Tak lama berselang, sejumlah penyidik di Treskrimsus terlihat membawa koper keluar dari markas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan bahwa pemeriksaan mata uang asing merupakan bagian dari proses verifikasi barang bukti sebelum perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Selain valuta asing, penyidik juga menunggu hasil uji laboratorium terhadap 74 keping emas batangan. Pemeriksaan dilakukan oleh PT Pegadaian dengan disaksikan penyidik Kejaksaan Agung. Hasil uji diperkirakan keluar dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Budi menegaskan penyidikan masih berjalan sehingga detail perkara belum dapat diungkapkan ke publik. Dalam pengembangan kasus Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri telah menetapkan 2 tersangka inisial DR dan FA. Kekortas Tipikor Polri, Irjen Pol Toto Suharyanto menyebut pelimpahan perkara ke Kejaksaan Agung merupakan bentuk sinergi antar lembaga. DR diketahui dijerat dengan pasal 4 dan atau pasal 5 jangto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau pasal 607 ayat 1 huruf B dan huruf C KUHP. DR diketahui sudah ditahan sejak 10 Juli 2026 di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Sementara itu FA diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait perkara PT Asabri maupun kasus lainnya.
Atas perbuatannya, FA dipersangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang TPPU. Sekalian, terkait tentang barang bukti. Terkait tentang barang bukti, ini ada uang USD, SGD rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang siapun dolar, US dollar dari FBI dan kedutaan Amerika, termasuk dari kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan, nanti hasilnya dari 74 land bank ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh joint investigasi kepada Kejaksaan Agung. Saya rasa itu teman-teman sekalian ya. Nah, Mas Amin sepertinya baru hadir. Jadi saya ulangi, ujinya itu nanti dilakukan di lab. Hasilnya akan disampaikan dalam 1 atau 2 hari ini. Itu ya teman-teman. Nah, Untuk indikatornya apa aja sih Pak yang diuji Pak? Karena kan kalau kita lihat dari kasat mata kan emas ini kan bukan emas seperti yang dijual di pasaran Pak ya. Ini dalam bentuk indikatornya yang diuji apa aja? Ada beberapa. Ujian menyampaikan tentunya yang diuji yang pertama kita identifikasi keasliannya. Yang kedua baru kita cari kualifikasinya, yaitu kadarnya dan juga beratnya, seperti itu. Pak, tadi kan bilang pengecekan awal ya Pak, apa sebenarnya sudah dari hasil pengecekan awal hari ini? Baru secara visual. Berarti kalau untuk melakukan penyidikan akan membawa keseluruhan atau hanya sampel? seyogyanya akan dibawa keseluruhan karena ini terkait tentang azas keterbukaan dalam proses penyerahan berkas perkara dan barang bukti lanjutan. Saya rasa itu teman-teman sekalian, nanti kami akan selalu update. Pak mau bertanya kan kemarin itu kan sempat disinggung oleh Pak Febri ya soal emas itu memang ditemukan di rumah dia, tapi dia mengaku bukan punya, maksudnya ada yang punya. Nah dari penyidik itu ditemukan belum Pak? Itu kan terkait tentang materi penyidikan ya. Jadi itu belum bisa kita sampaikan kepada teman-teman. Teman-teman joint investigasi ini masih terus bekerja. Pak Budi, kalau tersangka lainnya dan Brito ini jadi diserahkan ke Kejagung nggak sih? Nanti akan, ini bagian proses, masih proses semua. Jadi semua tentang perkara akan diserahkan proses penyidikan lanjutan kepada Kejaksaan Agung. Tetapi proses terhadap tersangka dan barang bukti termasuk dokumen-dokumen berkas perkara ini akan dilakukan secara bertahap. Artinya tidak bisa sekaligus karena ini menggunakan ahli yang dari eksternal terkait tentang pengujian barang bukti. Saya rasa itu teman-teman sekalian terkait tentang kegiatan kita hari ini. Satu, ada berita di luar dari kegiatan ini kami sampaikan, kegiatan teror yang terjadi di wilayah Srengseng, Jakarta Selatan untuk pelaku satu orang inisial MY beralamat di sekitar lokasi kejadian sekolah itu sudah diamankan. Saat ini ada di Polres Metro Jakarta Selatan, masih dalam pendalaman dari penyidik terkait tentang motif, tujuan dari yang bersangkutan. Kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk kita lebih bijak, karena kita ingin kegiatan pendidikan, dunia pendidikan ini dalam kondisi yang nyaman. Dan ini akhirnya dengan adanya teror itu sekolah dipulangkan, para siswa dipulangkan. Kita akan menuju putra-putri yang cerdik dan pandai, sehingga dalam dunia pendidikan harus benar-benar kita jaga. Saya rasa itu pada teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi.
USD, SGD rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dollar dari FBI dan kedutaan Amerika, termasuk dari kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan, nanti hasilnya dari 74 land bank ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses. Pemeriksaan barang bukti dalam kasus dugaan korupsi ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah melibatkan aparat penegak hukum internasional. Perwakilan Federal Bureau of Investigation atau FBI dan United States Secret Service Amerika Serikat hadir di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada Selasa 14 Juli 2026. Kehadiran mereka berlangsung sekitar 1 jam. Fokus pemeriksaan adalah valuta asing yang sebelumnya disita penyidik sebagai barang bukti. Usai pemeriksaan, rombongan meninggalkan lokasi tanpa memberikan pernyataan resmi. Tak lama berselang, sejumlah penyidik di Treskrimsus terlihat membawa koper keluar dari markas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan bahwa pemeriksaan mata uang asing merupakan bagian dari proses verifikasi barang bukti sebelum perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Selain valuta asing, penyidik juga menunggu hasil uji laboratorium terhadap 74 keping emas batangan. Pemeriksaan dilakukan oleh PT Pegadaian dengan disaksikan penyidik Kejaksaan Agung. Hasil uji diperkirakan keluar dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Budi menegaskan penyidikan masih berjalan sehingga detail perkara belum dapat diungkapkan ke publik. Dalam pengembangan kasus, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri telah menetapkan 2 tersangka inisial DR dan FA. Kekortas Tipikor Polri, Irjen Pol Toto Suharyanto menyebut pelimpahan perkara ke Kejaksaan Agung merupakan bentuk sinergi antar lembaga. DR diketahui dijerat dengan pasal 4 dan atau pasal 5 jangto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau pasal 607 ayat 1 huruf B dan huruf C KUHP. DR diketahui sudah ditahan sejak 10 Juli 2026 di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Sementara itu, FA diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait perkara PT Asabri maupun kasus lainnya. Atas perbuatannya, FA dipersangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang TPPU. Sekalian, terkait tentang barang bukti. Terkait tentang Barang bukti ini ada uang USD, SGD rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dollar dari FBI dan kedutaan Amerika, termasuk dari kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan, nanti hasilnya dari 74 land bank ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh joint investigasi kepada Kejaksaan Agung. Saya rasa itu teman-teman sekalian ya. Kadar emasnya berapa kan? Nah, Mas Amin sepertinya baru hadir. Jadi saya ulangi, ujinya itu nanti dilakukan di lab. Hasilnya akan disampaikan dalam 1 atau 2 hari ini. Itu ya teman-teman. Oke. Indikatornya apa aja sih Pak yang diuji Pak? Karena kan kalau kita lihat dari kasat mata kan emas ini kan bukan emas seperti yang dijual di pasaran Pak ya. Ini dalam bentuk indikatornya yang diuji apa aja? Ada beberapa. Izin menyampaikan, tentunya yang diuji yang pertama kita identifikasi keasliannya. Yang kedua baru kita cari kualifikasinya, yaitu
kadarnya dan juga draftnya seperti itu. Pak, tadi kan bilang udah melakukan pengecekan awal ya Pak. Apa sebenarnya sudah rilis dari hasil pengecekan awal hari ini? Baru secara visual. Berarti kalau untuk melakukan uji lab akan membawa keseluruhan atau hanya sampel? Seyogyanya akan dibawa keseluruhan karena ini terkait tentang azas keterbukaan dalam proses penyerahan berkas perkara dan barang bukti lanjutan. Saya rasa itu teman-teman sekalian, nanti kami akan selalu update. Pak Budi, Pak kalau mau bertanya kan kemarin itu kan sempat disinggung oleh Pak Febri ya soal emas itu memang ditemukan di rumah dia, tapi dia mengaku bukan punya, maksudnya ada yang punya. Nah dari penyidik itu Oh udah iya, ditemukan belum Pak? itu kan terkait tentang materi penyidikan ya. Jadi itu belum bisa kita sampaikan kepada teman-teman. Teman-teman joint investigasi ini masih terus bekerja. Pak Budi, kalau tersangka lainnya dan Lito ini jadi diserahkan ke Kejagung nggak sih? Nanti akan, ini bagian proses, masih proses semua. Jadi semua tentang perkara akan diserahkan proses penyidikan lanjutan kepada Kejaksaan Agung. Tetapi proses terhadap tersangka dan barang bukti termasuk dokumen-dokumen berkas perkara ini akan dilakukan secara bertahap. Artinya tidak bisa sekaligus karena ini menggunakan ahli yang dari eksternal terkait tentang pengujian barang bukti. Saya rasa itu teman-teman sekalian terkait tentang kegiatan kita hari ini. Satu, ada berita di luar dari kegiatan ini kami sampaikan, kegiatan teror yang terjadi di wilayah Srengseng, Jakarta Selatan untuk pelaku satu orang inisial MY beralamat di sekitar lokasi kejadian sekolah itu sudah diamankan. Saat ini ada di Polres Metro Jakarta Selatan, masih dalam pendalaman dari penyidik terkait tentang motif, tujuan dari yang bersangkutan. Kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk kita lebih bijak, karena kita ingin kegiatan pendidikan, dunia pendidikan ini dalam kondisi yang nyaman. Dan ini akhirnya dengan adanya teror itu sekolah dipulangkan, para siswa dipulangkan. Kita akan menuju putra-putri yang cerdik dan pandai, sehingga dalam dunia pendidikan harus benar-benar kita jaga. Saya rasa itu pada teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Ada uang USD, SGD rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dollar dari FBI dan kedutaan Amerika, termasuk dari kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan, nanti hasilnya dari 74 land bank ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses.
Pemeriksaan barang bukti dalam kasus dugaan korupsi ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah melibatkan aparat penegak hukum internasional. Perwakilan Federal Bureau of Investigation atau FBI dan United States Secret Service Amerika Serikat hadir di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Treskrimsus Polda Metro Jaya pada Selasa 14 Juli 2026. Kehadiran mereka berlangsung sekitar 1 jam. Fokus pemeriksaan adalah valuta asing yang sebelumnya disita penyidik sebagai barang bukti. Usai pemeriksaan, rombongan meninggalkan lokasi tanpa memberikan pernyataan resmi. Tak lama berselang, sejumlah penyidik di Treskrimsus terlihat membawa koper keluar dari markas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan bahwa pemeriksaan mata uang asing merupakan bagian dari proses verifikasi barang bukti sebelum perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Selain valuta asing, penyidik juga menunggu hasil uji laboratorium terhadap 74 keping emas batangan. Pemeriksaan dilakukan oleh PT Pegadaian dengan disaksikan penyidik Kejaksaan Agung. Hasil uji diperkirakan keluar dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Budi menegaskan penyidikan masih berjalan sehingga detail perkara belum dapat diungkapkan ke publik. Dalam pengembangan kasus, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri telah menetapkan 2 tersangka inisial DR dan FA. Kekortas Tipikor Polri, Irjen Pol Toto Suharyanto menyebut pelimpahan perkara ke Kejaksaan Agung merupakan bentuk sinergi antar lembaga. DR diketahui dijerat dengan pasal 4 dan atau pasal 5 jangto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau pasal 607 ayat 1 huruf B dan huruf C KUHP. DR diketahui sudah ditahan sejak 10 Juli 2026 di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Sementara itu, FA diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait perkara PT Asabri maupun kasus lainnya. Atas perbuatannya, FA dipersangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang TPPU. Sekalian, terkait tentang barang bukti. Terkait tentang barang bukti, ini ada uang USD, SGD rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dollar dari FBI dan kedutaan Amerika, termasuk dari kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan, nanti hasilnya dari 74 land bank ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh joint investigasi kepada Kejaksaan Agung. Saya rasa itu teman-teman sekalian ya. Nah, Mas Amin sepertinya baru hadir. Jadi saya ulangi, ujinya itu nanti dilakukan di lab. Hasilnya akan disampaikan dalam 1 atau 2 hari ini. Itu ya teman-teman. Oke. Untuk indikatornya apa aja sih Pak yang diuji Pak? Karena kan kalau kita lihat dari kasat mata kan emas ini kan bukan emas seperti yang dijual di pasaran Pak ya. Ini dalam bentuk indikatornya yang diuji apa aja? Ada beberapa. Izin menyampaikan tentunya yang diuji yang pertama kita identifikasi keasliannya. Yang kedua baru kita cari kualifikasinya, yaitu kadarnya dan juga beratnya, seperti itu. Pak, tadi kan bilang sudah melakukan pengecekan awal ya Pak. Apa sebenarnya sudah dari hasil pengecekan awal hari ini? Baru secara visual. Berarti kalau untuk melakukan penyidikan akan membawa keseluruhan atau hanya sampel? Seyogyanya akan dibawa keseluruhan karena ini terkait tentang azas keterbukaan. Azas keterbukaan dalam proses penyerahan berkas perkara dan barang bukti lanjutan. Saya rasa itu teman-teman sekalian, nanti kami akan selalu update. Pak mau bertanya kan kemarin itu kan sempat disinggung oleh Pak Febri ya soal emas itu memang ditemukan di rumah dia, tapi dia mengaku
bukan punya, maksudnya ada yang punya. Nah dari penyidik itu Oh udah iya, menemukan belum Pak? itu kan terkait tentang materi penyidikan ya. Jadi itu belum bisa kita sampaikan kepada teman-teman. Teman-teman joint investigasi ini masih terus bekerja. Pak Budi, kalau tersangka lainnya dan Brito ini jadi diserahkan ke Kejagung nggak sih? Nanti akan, ini bagian proses, masih proses semua. Jadi semua tentang perkara akan diserahkan proses penyidikan lanjutan kepada Kejaksaan Agung. Tetapi proses terhadap tersangka dan barang bukti termasuk dokumen-dokumen berkas perkara ini akan dilakukan secara bertahap. Artinya tidak bisa sekaligus karena ini menggunakan ahli yang dari eksternal terkait tentang pengujian barang bukti. Saya rasa itu teman-teman sekalian terkait tentang kegiatan kita hari ini. Satu, ada berita di luar dari kegiatan ini kami sampaikan, kegiatan teror yang terjadi di wilayah Srengseng, Jakarta Selatan untuk pelaku satu orang inisial MY beralamat di sekitar lokasi kejadian sekolah itu sudah diamankan. Saat ini ada di Polres Metro Jakarta Selatan, masih dalam pendalaman dari penyidik terkait tentang motif, tujuan dari yang bersangkutan. Kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk kita lebih bijak, karena kita ingin kegiatan pendidikan, dunia pendidikan ini dalam kondisi yang nyaman. Dan ini akhirnya dengan adanya teror itu sekolah dipulangkan, para siswa dipulangkan. Kita akan menuju putra-putri yang cerdik dan pandai, sehingga dalam dunia pendidikan harus benar-benar kita jaga. Saya rasa itu pada teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Ada uang USD, SGD rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dollar dari FBI dan kedutaan Amerika, termasuk dari kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan, nanti hasilnya dari 74 land bank ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses. Pemeriksaan barang bukti dalam kasus dugaan korupsi ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah melibatkan aparat penegak hukum internasional. Perwakilan Federal Bureau of Investigation atau FBI dan United States Secret Service Amerika Serikat hadir di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada Selasa 14 Juli 2026. Kehadiran mereka berlangsung sekitar 1 jam. Fokus pemeriksaan adalah valuta asing yang sebelumnya disita penyidik sebagai barang bukti.
Usai pemeriksaan, rombongan meninggalkan lokasi tanpa memberikan pernyataan resmi. Tak lama berselang, sejumlah penyidik di Treskrimsus terlihat membawa koper keluar dari markas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan bahwa pemeriksaan mata uang asing merupakan bagian dari proses verifikasi barang bukti sebelum perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Selain valuta asing, penyidik juga menunggu hasil uji laboratorium terhadap 74 keping emas batangan. Pemeriksaan dilakukan oleh PT Pegadaian dengan disaksikan penyidik Kejaksaan Agung. Hasil uji diperkirakan keluar dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Budi menegaskan penyidikan masih berjalan sehingga detail perkara belum dapat diungkapkan ke publik. Dalam pengembangan kasus, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri telah menetapkan 2 tersangka inisial DR dan FA. Kekortas Tipikor Polri, Irjen Pol Toto Suharyanto menyebut pelimpahan perkara ke Kejaksaan Agung merupakan bentuk sinergi antar lembaga. DR diketahui dijerat dengan pasal 4 dan atau pasal 5 jangto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau pasal 607 ayat 1 huruf B dan huruf C KUHP. DR diketahui sudah ditahan sejak 10 Juli 2026 di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Sementara itu, FA diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait perkara PT Asabri maupun kasus lainnya. Atas perbuatannya, FA dipersangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang TPPU. Sekalian, terkait tentang barang bukti. Terkait tentang barang bukti, ini ada uang USD, SGD rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang siapun dolar, US dollar dari FBI dan Kedutaan Amerika, termasuk dari Kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan, nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh joint investigasi kepada Kejaksaan Agung. Saya rasa itu teman-teman sekalian ya. Ada emasnya berapa Pak? Nah, Mas Amin sepertinya baru hadir. Jadi saya ulangi, ujinya itu nanti dilakukan di lab. Hasilnya akan disampaikan dalam 1 atau 2 hari ini. Itu ya teman-teman. Oke. Untuk indikatornya apa aja sih Pak yang diuji Pak? Karena kan kalau kita lihat dari kasat mata kan emas ini kan bukan emas seperti yang dijual di pasaran Pak ya. Ini dalam bentuk indikatornya yang diuji apa aja? Ada beberapa. Izin menyampaikan tentunya yang diuji yang pertama kita identifikasi keasliannya. Yang kedua baru kita cari kualifikasinya, yaitu kadarnya dan juga beratnya, seperti itu. Pak, tadi kan bilang belum melakukan pengecekan awal ya Pak. Apa sebenarnya sudah dari hasil pengecekan awal hari ini? Baru secara visual. Berarti kalau untuk melakukan pembelian akan membawa keseluruhan atau hanya sampel? Seyogyanya akan dibawa keseluruhan karena ini terkait tentang azas keterbukaan. Azas keterbukaan dalam proses penyerahan berkas perkara dan barang bukti lanjutan. Saya rasa itu teman-teman sekalian, nanti kami akan selalu update. Pak mau bertanya kan kemarin itu kan sempat disinggung oleh Pak Febri ya soal emas itu memang ditemukan di rumah dia, tapi dia mengaku bukan punya, maksudnya ada yang punya. Nah dari penyidik itu ditemukan belum Pak? Itu kan terkait tentang materi penyidikan ya. Jadi itu belum bisa kita sampaikan kepada teman-teman. Teman-teman joint investigasi ini masih terus bekerja. Pak Budi, kalau tersangka lainnya dan itu ini jadi diserahkan ke Kejagung nggak sih? Nanti akan, ini bagian proses, masih proses semua. Jadi semua tentang perkara akan diserahkan proses penyidikan lanjutan kepada Kejaksaan Agung. Tetapi proses terhadap tersangka dan barang bukti termasuk dokumen-dokumen berkas perkara ini akan dilakukan secara
bertahap, artinya tidak bisa sekaligus karena ini menggunakan ahli yang dari eksternal terkait tentang pengujian barang bukti. Saya rasa itu teman-teman sekalian terkait tentang kegiatan kita hari ini. Satu, ada berita di luar dari kegiatan ini kami sampaikan, kegiatan teror yang terjadi di wilayah Srengseng, Jakarta Selatan untuk pelaku satu orang inisial MY beralamat di sekitar lokasi kejadian sekolah itu sudah diamankan. Saat ini ada di Polres Metro Jakarta Selatan, masih dalam pendalaman dari penyidik terkait tentang motif, tujuan dari yang bersangkutan. Kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk kita lebih bijak, karena kita ingin kegiatan pendidikan, dunia pendidikan ini dalam kondisi yang nyaman. Dan ini akhirnya dengan adanya teror itu sekolah dipulangkan, para siswa dipulangkan. Kita akan menuju putra-putri yang cerdik dan pandai, sehingga dalam dunia pendidikan harus benar-benar kita jaga. Saya rasa itu pada teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Ada uang USD, SGD rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang siapkan dolar, US dollar dari FBI dan kedutaan Amerika, termasuk dari kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan, nanti hasilnya dari 74 land bank ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses. Pemeriksaan barang bukti dalam kasus dugaan korupsi ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah melibatkan aparat penegak hukum internasional. Perwakilan Federal Bureau of Investigation atau FBI dan United States Secret Service Amerika Serikat hadir di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada Selasa 14 Juli 2026. Kehadiran mereka berlangsung sekitar 1 jam. Fokus pemeriksaan adalah valuta asing yang sebelumnya disita penyidik sebagai barang bukti. Usai pemeriksaan, rombongan meninggalkan lokasi tanpa memberikan pernyataan resmi. Tak lama berselang, sejumlah penyidik di Treskrimsus terlihat membawa koper keluar dari markas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan bahwa pemeriksaan mata uang asing merupakan bagian dari proses verifikasi barang bukti sebelum perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Selain valuta asing, penyidik juga menunggu hasil uji laboratorium terhadap 74 keping emas batangan. Pemeriksaan dilakukan oleh PT Pegadaian dengan disaksikan penyidik Kejaksaan Agung.
Hasil uji diperkirakan keluar dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Budi menegaskan penyidikan masih berjalan sehingga detail perkara belum dapat diungkapkan ke publik. Dalam pengembangan kasus, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri telah menetapkan 2 tersangka inisial DR dan FA. Kekortas Tipikor Polri, Irjen Pol Toto Suharyanto menyebut pelimpahan perkara ke Kejaksaan Agung merupakan bentuk sinergi antar lembaga. DR diketahui dijerat dengan pasal 4 dan atau pasal 5 jangto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau pasal 607 ayat 1 huruf B dan huruf C KUHP. DR diketahui sudah ditahan sejak 10 Juli 2026 di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Sementara itu, FA diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait perkara PT Asabri maupun kasus lainnya. Atas perbuatannya, FA dipersangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang TPPU. Sekalian, terkait tentang barang bukti. Terkait tentang barang bukti, ini ada uang USD, SGD rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dollar dari FBI dan kedutaan Amerika, termasuk dari kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan, nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh joint investigasi kepada Kejaksaan Agung. Saya rasa itu teman-teman sekalian ya. Nah, Mas Amin sepertinya baru hadir. Jadi saya ulangi, ujinya itu nanti dilakukan di lab. Hasilnya akan disampaikan dalam 1 atau 2 hari ini. Itu ya teman-teman. Oke. Untuk indikatornya apa aja sih Pak yang diuji Pak? Karena kan kalau kita lihat dari kasat mata kan emas ini kan bukan emas seperti yang dijual di pasaran Pak ya. Ini dalam bentuk indikatornya yang diuji apa aja? Ada beberapa. Izin menyampaikan tentunya yang diuji yang pertama kita identifikasi keasliannya. Yang kedua baru kita cari kualifikasinya, yaitu kadarnya dan juga beratnya, seperti itu. Pak, tadi kan bilang belum dapat pengecekan awal ya Pak. Apa sebenarnya sudah dirilis dari hasil pengecekan awal hari ini? Baru secara visual. Berarti kalau untuk melakukan uji lab akan membawa keseluruhan atau hanya sampel? Seyogyanya akan dibawa keseluruhan karena ini terkait tentang azas keterbukaan dalam proses penyerahan berkas perkara dan barang bukti lanjutan. Saya rasa itu teman-teman sekalian, nanti kami akan selalu update. Pak mau bertanya kan kemarin itu kan sempat disinggung oleh Pak Febri ya soal emas itu memang ditemukan di rumah dia, tapi dia mengaku bukan punya, maksudnya ada yang punya. Nah dari penyidik itu ditemukan belum Pak? Itu kan terkait tentang materi penyidikan ya. Jadi itu belum bisa kita sampaikan kepada teman-teman. Teman-teman joint investigasi ini masih terus bekerja. Pak Budi, kalau tersangka lainnya dan itu ini jadi diserahkan ke Kejagung nggak sih? Nanti akan, ini bagian proses, masih proses semua. Jadi semua tentang perkara akan diserahkan proses penyidikan lanjutan kepada Kejaksaan Agung. Tetapi proses terhadap tersangka dan barang bukti termasuk dokumen-dokumen berkas perkara ini akan dilakukan secara bertahap. Artinya tidak bisa sekaligus karena ini menggunakan ahli yang dari eksternal terkait tentang pengujian barang bukti. Saya rasa itu teman-teman sekalian terkait tentang kegiatan kita hari ini. Satu, ada berita di luar dari kegiatan ini kami sampaikan, kegiatan teror yang terjadi di wilayah Srengseng, Jakarta Selatan untuk pelaku satu orang inisial MY beralamat di sekitar lokasi kejadian sekolah itu sudah diamankan. Saat ini ada di Polres Metro Jakarta Selatan, masih dalam pendalaman dari penyidik terkait tentang motif,
tujuan dari yang bersangkutan. Kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk kita lebih bijak, karena kita ingin kegiatan pendidikan, dunia pendidikan ini dalam kondisi yang nyaman. Dan ini akhirnya dengan adanya teror itu sekolah dipulangkan, para siswa dipulangkan. Kita akan menuju putra-putri yang cerdik dan pandai, sehingga dalam dunia pendidikan harus benar-benar kita jaga. Saya rasa itu pada teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Ada uang USD, SGD rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dollar dari FBI dan kedutaan Amerika, termasuk dari kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan, nanti hasilnya dari 74 land bank ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses. Pemeriksaan barang bukti dalam kasus dugaan korupsi ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah melibatkan aparat penegak hukum internasional. Perwakilan Federal Bureau of Investigation atau FBI dan United States Secret Service Amerika Serikat hadir di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Treskrimsus Polda Metro Jaya pada Selasa 14 Juli 2026. Kehadiran mereka berlangsung sekitar 1 jam. Fokus pemeriksaan adalah valuta asing yang sebelumnya disita penyidik sebagai barang bukti. Usai pemeriksaan, rombongan meninggalkan lokasi tanpa memberikan pernyataan resmi. Tak lama berselang, sejumlah penyidik di Treskrimsus terlihat membawa koper keluar dari markas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan bahwa pemeriksaan mata uang asing merupakan bagian dari proses verifikasi barang bukti sebelum perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Selain valuta asing, penyidik juga menunggu hasil uji laboratorium terhadap 74 keping emas batangan. Pemeriksaan dilakukan oleh PT Pegadaian dengan disaksikan penyidik Kejaksaan Agung. Hasil uji diperkirakan keluar dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Budi menegaskan penyidikan masih berjalan sehingga detail perkara belum dapat diungkapkan ke publik. Dalam pengembangan kasus Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri telah menetapkan 2 tersangka inisial DR dan FA. Kekortas Tipikor Polri, Irjen Pol Toto Suharyanto menyebut pelimpahan perkara ke Kejaksaan Agung merupakan bentuk sinergi antar lembaga. DR diketahui dijerat dengan pasal 4 dan atau pasal 5 jangto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau pasal 607 ayat 1 huruf B dan huruf C KUHP. DR diketahui sudah ditahan sejak 10 Juli 2026 di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Sementara itu, FA diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait perkara PT Asabri maupun kasus lainnya. Atas perbuatannya, FA dipersangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang TPPU. Sekalian terkait tentang barang bukti. Terkait tentang Barang bukti ini ada uang USD, SGD rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang siapun dolar, US dollar dari FBI dan kedutaan Amerika, termasuk dari kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan, nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh joint investigasi kepada Kejaksaan Agung. Saya rasa itu teman-teman sekalian ya. Nah, Mas Amin sepertinya baru hadir. Jadi saya ulangi, ujinya itu nanti dilakukan di lab. Hasilnya akan disampaikan dalam 1 atau 2 hari ini. Itu ya teman-teman. Nah, Untuk indikatornya apa aja sih Pak yang diuji Pak? Karena kan kalau kita lihat dari kasat mata kan emas ini kan bukan emas seperti yang dijual di pasaran Pak, ya dalam bentuk indikatornya yang diuji apa aja? Izin menyampaikan tentunya yang diuji yang pertama kita identifikasi keasliannya. Yang kedua baru kita cari kualifikasinya, yaitu kadarnya dan juga beratnya. Seperti itu. Pak, tadi kan bilang sudah melakukan pengecekan awal ya Pak. Apa sebenarnya sudah rilis dari hasil pengecekan awal hari ini? Baru secara visual. Berarti kalau untuk melakukan penyidikan akan membawa keseluruhan atau hanya sampel? seyogyanya akan dibawa keseluruhan karena ini terkait tentang azas keterbukaan. Azas keterbukaan dalam proses penyerahan berkas perkara dan barang bukti lanjutan. Saya rasa itu teman-teman sekalian, nanti kami akan selalu update. Pak mau bertanya kan kemarin itu kan sempat disinggung oleh Pak Febri ya soal emas itu memang ditemukan di rumah dia, tapi dia mengaku bukan punya, maksudnya ada yang punya. Nah dari penyidik itu ditemukan belum Pak? Itu kan terkait tentang materi penyidikan ya. Jadi itu belum bisa kita sampaikan kepada teman-teman. Teman-teman joint investigasi ini masih terus bekerja. Pak Budi, kalau tersangka lainnya dan itu ini jadi diserahkan ke Kejagung nggak? Nanti akan, ini bagian proses, masih proses semua. Jadi semua tentang perkara akan diserahkan proses penyidikan lanjutan kepada Kejaksaan Agung. Tetapi proses terhadap tersangka dan barang bukti termasuk dokumen-dokumen berkas perkara ini akan dilakukan secara bertahap. Artinya tidak bisa sekaligus karena ini menggunakan ahli yang dari eksternal terkait tentang pengujian barang bukti. Saya rasa itu teman-teman sekalian terkait tentang kegiatan kita hari ini. Satu, ada berita di luar dari kegiatan ini kami sampaikan, kegiatan teror yang terjadi di wilayah Srengseng, Jakarta Selatan untuk pelaku satu orang inisial MY beralamat di sekitar lokasi kejadian sekolah itu sudah diamankan. Saat ini ada di Polres Metro Jakarta Selatan, masih dalam pendalaman dari penyidik terkait tentang motif, tujuan dari yang bersangkutan. Kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk kita lebih bijak, karena kita ingin kegiatan pendidikan, dunia pendidikan ini dalam kondisi yang nyaman. Dan ini akhirnya dengan adanya teror itu sekolah dipulangkan, para siswa dipulangkan. Kita akan menuju putra-putri yang cerdik dan pandai, sehingga dalam dunia pendidikan harus benar-benar kita jaga. Saya rasa itu pada teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi.
USD, SGD rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dollar dari FBI dan kedutaan Amerika, termasuk dari kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan, nanti hasilnya dari 74 land bank ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses. Pemeriksaan barang bukti dalam kasus dugaan korupsi ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah melibatkan aparat penegak hukum internasional. Perwakilan Federal Bureau of Investigation atau FBI dan United States Secret Service Amerika Serikat hadir di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada Selasa 14 Juli 2026. Kehadiran mereka berlangsung sekitar 1 jam. Fokus pemeriksaan adalah valuta asing yang sebelumnya disita penyidik sebagai barang bukti. Usai pemeriksaan, rombongan meninggalkan lokasi tanpa memberikan pernyataan resmi. Tak lama berselang, sejumlah penyidik di Treskrimsus terlihat membawa koper keluar dari markas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan bahwa pemeriksaan mata uang asing merupakan bagian dari proses verifikasi barang bukti sebelum perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Selain valuta asing, penyidik juga menunggu hasil uji laboratorium terhadap 74 keping emas batangan. Pemeriksaan dilakukan oleh PT Pegadaian dengan disaksikan penyidik Kejaksaan Agung. Hasil uji diperkirakan keluar dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Budi menegaskan penyidikan masih berjalan sehingga detail perkara belum dapat diungkapkan ke publik. Dalam pengembangan kasus Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri telah menetapkan 2 tersangka inisial DR dan FA. Kekortas Tipikor Polri, Irjen Pol Toto Suharyanto menyebut pelimpahan perkara ke Kejaksaan Agung merupakan bentuk sinergi antar lembaga. DR diketahui dijerat dengan pasal 4 dan atau pasal 5 jangto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau pasal 607 ayat 1 huruf B dan huruf C KUHP. DR diketahui sudah ditahan sejak 10 Juli 2026 di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Sementara itu FA diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait perkara PT Asabri maupun kasus lainnya. Atas perbuatannya, FA dipersangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang TPPU. Sekalian, terkait tentang barang bukti. Terkait tentang barang bukti, ini ada uang USD, SGD rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dollar dari FBI dan kedutaan Amerika, termasuk dari kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan, nanti hasilnya dari 74 land bank ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh joint investigasi kepada Kejaksaan Agung. Saya rasa itu teman-teman sekalian ya. Nah, Mas Amin sepertinya baru hadir. Jadi saya ulangi, ujinya itu nanti dilakukan di lab. Hasilnya akan disampaikan dalam 1 atau 2 hari ini. Itu ya teman-teman. Oke. Untuk indikatornya apa aja sih yang diuji Pak? Karena kan kalau kita lihat dari kasat mata kan emas ini kan bukan emas seperti yang dijual di pasaran Pak, ya dalam bentuk. Indikatornya yang diuji apa aja? Ada beberapa. Izin menyampaikan tentunya yang diuji yang pertama kita identifikasi keasliannya,
Yang kedua baru kita cari kualifikasinya, yaitu kadarnya dan juga beratnya, seperti itu. Pak, tadi kan bilang udah melakukan pengecekan awal ya Pak. Apa sebenarnya sudah dilihat dari hasil pengecekan awal hari ini? Baru secara visual. Berarti kalau untuk melakukan uji lab akan membawa keseluruhan atau hanya sampel? Seyogyanya akan dibawa keseluruhan karena ini terkait tentang azas keterbukaan, azas keterbukaan dalam proses penyerahan berkas perkara dan barang bukti lanjutan. Saya rasa itu teman-teman sekalian, nanti kami akan selalu update. Pak mau bertanya kan kemarin itu kan sempat disinggung oleh Pak Febri ya soal emas itu memang ditemukan di rumah dia, tapi dia mengaku bukan punya, maksudnya ada yang punya. Nah dari penyidik itu Oh udah iya, bukan belum Pak? itu kan terkait tentang materi penyidikan ya. Jadi itu belum bisa kita sampaikan kepada teman-teman. Teman-teman joint investigasi ini masih terus bekerja. Pak Budi, kalau tersangka lainnya dan itu ini jadi diserahkan ke Kejagung nggak sih? Nanti akan, ini bagian proses, masih proses semua. Jadi semua tentang perkara akan diserahkan proses penyidikan lanjutan kepada Kejaksaan Agung. Tetapi proses terhadap tersangka dan barang bukti termasuk dokumen-dokumen berkas perkara ini akan dilakukan secara bertahap. Artinya tidak bisa sekaligus karena ini menggunakan ahli yang dari eksternal terkait tentang pengujian barang bukti. Saya rasa itu teman-teman sekalian terkait tentang kegiatan kita hari ini. Satu, ada berita di luar dari kegiatan ini kami sampaikan, kegiatan teror yang terjadi di wilayah Srengseng, Jakarta Selatan untuk pelaku satu orang inisial MY beralamat di sekitar lokasi kejadian sekolah itu sudah diamankan. Saat ini ada di Polres Metro Jakarta Selatan, masih dalam pendalaman dari penyidik terkait tentang motif, tujuan dari yang bersangkutan. Kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk kita lebih bijak, karena kita ingin kegiatan pendidikan, dunia pendidikan ini dalam kondisi yang nyaman. Dan ini akhirnya dengan adanya teror itu sekolah dipulangkan, para siswa dipulangkan. Kita akan menuju putra-putri yang cerdik dan pandai, sehingga dalam dunia pendidikan harus benar-benar kita jaga. Saya rasa itu pada teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Ada uang USD, SGD rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dollar dari FBI dan kedutaan Amerika, termasuk dari kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan, nanti hasilnya dari 74
land bank ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses. Pemeriksaan barang bukti dalam kasus dugaan korupsi ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah melibatkan aparat penegak hukum internasional. Perwakilan Federal Bureau of Investigation atau FBI dan United States Secret Service Amerika Serikat hadir di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Treskrimsus Polda Metro Jaya pada Selasa 14 Juli 2026. Kehadiran mereka berlangsung sekitar 1 jam. Fokus pemeriksaan adalah valuta asing yang sebelumnya disita penyidik sebagai barang bukti. Usai pemeriksaan, rombongan meninggalkan lokasi tanpa memberikan pernyataan resmi. Tak lama berselang, sejumlah penyidik di Treskrimsus terlihat membawa koper keluar dari markas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan bahwa pemeriksaan mata uang asing merupakan bagian dari proses verifikasi barang bukti sebelum perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Selain valuta asing, penyidik juga menunggu hasil uji laboratorium terhadap 74 keping emas batangan. Pemeriksaan dilakukan oleh PT Pegadaian dengan disaksikan penyidik Kejaksaan Agung. Hasil uji diperkirakan keluar dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Budi menegaskan penyidikan masih berjalan sehingga detail perkara belum dapat diungkapkan ke publik. Dalam pengembangan kasus Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri telah menetapkan 2 tersangka inisial DR dan FA. Kekortas Tipikor Polri, Irjen Pol Toto Suharyanto menyebut pelimpahan perkara ke Kejaksaan Agung merupakan bentuk sinergi antar lembaga. DR diketahui dijerat dengan pasal 4 dan atau pasal 5 jangto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau pasal 607 ayat 1 huruf B dan huruf C KUHP. DR diketahui sudah ditahan sejak 10 Juli 2026 di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Sementara itu FA diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait perkara PT Asabri maupun kasus lainnya. Atas perbuatannya, FA dipersangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang TPPU. Sekalian, terkait tentang barang bukti. Terkait tentang barang bukti, ini ada uang USD, SGD rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dollar dari FBI dan kedutaan Amerika, termasuk dari kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan nanti hasilnya dari 74 land bank ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh joint investigasi kepada Kejaksaan Agung. Saya rasa itu teman-teman sekalian ya. Nah, Mas Amin sepertinya baru hadir. Jadi saya ulangi, ujinya itu nanti dilakukan di lab, hasilnya akan disampaikan dalam 1 atau 2 hari ini. Itu ya teman-teman. Oke. Indikatornya apa aja sih yang diuji Pak? Karena kan kalau kita lihat dari kasat mata kan emas ini kan bukan emas seperti yang dijual di pasaran Pak. Ini dalam bentuk indikatornya yang diuji apa aja? Ada beberapa. Izin menyampaikan tentunya yang diuji yang pertama kita identifikasi keasliannya. Yang kedua baru kita cari kualifikasinya, yaitu kadarnya dan juga beratnya, seperti itu. Pak, tadi kan bilang sudah melakukan pengecekan awal ya Pak. Apa sebenarnya sudah rilis dari hasil pengecekan awal hari ini? Baru secara visual. Berarti kalau untuk melakukan